Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 71, yang terhormat Ibu PT Pembangunan, serta rekan-rekan sejawat dari SD Negeri 1 Bendul. Pertama-tama hari ini kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas pagi hari ini kita diberikan kesehatan, taufik dan hidayah sehingga kita dapat ditemukan pada pagi hari ini. Yang kedua, ucapan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW atas berkat dan limpahannya kita bisa sehat walafiat, berkah selalu dan lancar dalam segala kegiatan. Pertama-tama di sini kami selaku CGP Angkatan 11 ingin menyampaikan beberapa hal terkait visi dan misi kami. Bahwasanya CGP itu harus mempunyai visi, baik itu visi dalam tindakan nyata maupun di dalam kegiatan sehari-hari. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya visi saya atau visi kami dari CGP Angkatan 11 itu adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, serta unggul dalam prestasi sesuai profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila dan juga cakap dalam perkembangan teknologi. Nah, jadi di sini itu visinya sebagai kita sebagai pendidik atau bahkan nanti ke depan maka kita seperti apa itu bisa menjadi dasar mengembangkan misi kita yang ada di sekolah. Bahasanya visi yang ada di sini itu sudah bagus, akan tetapi kita lebih melakukan sedikit perubahan sebagai bahan untuk langkah kita ke depan. Cita-cita sekolah itu sangat mulia, baik itu dari visinya kita lihat, kita tema yang bertolak titik pada berpusat pada murid. Selain itu, yang dimaksud dengan berakhlakul karimah yaitu kita mengedepankan dengan akhlak. Bahwasanya murid-murid kita atau peserta didik kita itu juga harus kita berikan ilmu manfaat dan juga akhlakul karimah. Mulai dari P5 itu bisa kita kedepankan dengan pembentukan karakter dari keimanan dan serta ketakwaan. Selain itu, di SDN 71 itu ruang lingkupnya juga adalah pondok pesantren. Maka dari itu kita juga mengedepankan berakhlak mulia bagi para peserta didik kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya, selain berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, kita juga mengedepankan ekstrakurikuler dari hardware dan juga pembacaan Asmaul Husna setiap tahun. Itu tujuannya adalah pembentukan karakter peserta didik kita selain pelajaran dan juga pengalaman. Kita juga mengedepankan akhlak dari peserta didik kita. Lalu yang kedua adalah kreatif. Maksudnya di sini kreatif itu adalah bahwasanya para peserta didik itu harus mempunyai kreativitas, inovasi, menghasilkan karya nyata. Bahwasanya SDN yang unggul itu dihasilkan dari pendidik yang mempunyai pengalaman dan juga belajar yang kuat. Sehingga ke depan proyeksi kita dari SDN 1 dulu bahwasanya
mencetak SDM yang unggul berprestasi baik dalam segala bidang maupun yang lainnya. Lalu ke selanjutnya yaitu inovatif. Inovatif serta unggul dalam prestasi. Maksudnya di sini adalah segala macam prestasi kita mengedepankan bahwasanya prestasi itu di SDN 1 seperti tahun kemarin kita juga mendapatkan banyak prestasi dari berbagai mata pelajaran. Itu juga kita kedepankan untuk mencetak generasi yang unggul yang tetap sesuai profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Lalu kemudian sesuai dengan pelajar Pancasila seperti kita sampaikan tadi, bahwasanya profil pelajar Pancasila di sini adalah pengembangan dari karakter personality kita. Bahwasanya pengembangan diri dari karakternya masing-masing itu tidaklah sama sebuah karakternya. Maka dari itu kita harus bisa menemukan bahwasanya profil Pancasila ini kita kembangkan, kita temukan, kita gali sejauh mana dari anak didik kita untuk meraih atau memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Lalu kemudian cakap dalam perkembangan teknologi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya pembelajaran tidak terlepas dari kodrat alam dan juga kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam ini adalah situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita. Misalkan seperti sarana dan prasarana atau mungkin semacam dukungan dari wali murid seperti itu. Lalu kemudian cakap dalam kodrat zaman, yaitu bahwasanya kita ke depan nanti itu tidak mungkin akan selalu menggunakan kanbor atau menggunakan papan tulis. Ke depan insya Allah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita juga akan menggunakan teknologi IT yang seperti perkembangan saat ini. Jadi pembelajaran itu tidak terfokus pada papan tulis, tetapi melainkan dengan IT, perkembangan teknologi secara nyata. Itu. Lalu kemudian prakarsa perubahan yang kami lakukan yaitu mengembangkan murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif melalui kegiatan pembiasaan literasi pada pojok baca yang nyaman. Kenapa saya ambil tema pojok baca? Karena apa? Sesuai dengan literasi itu bahasanya setiap kelas itu wajib mempunyai pojok baca atau sudut baca yang nyaman dengan tujuan mengedepankan anak untuk belajar secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kelas itu setidaknya mempunyai ruangan kecil yang khusus untuk memfokuskan anak pada pembelajaran secara kreatif. Selain kreatif juga anak-anak juga fokus untuk belajar membaca. Karena apa? Pada dasarnya sekarang anak itu untuk membaca sangat susah atau sulit. Dia lebih mengedepankan dengan gadget. Itu yang faktor utama. Sehingga di dalam literasi kita bernalar kritis, maksudnya di sini adalah mengedepankan bahwasanya seorang anak itu mempunyai pemahaman pola pikir yang masih kertas kosong. Ibarat kata kertas kosong ini kita sebagai guru itu wajib untuk melakukan perubahan, mau dibawa kemana anak didik kita. Sehingga ke depan ini prakarsa perubahannya itu adalah perubahan pada diri pendidik, kita memotivasi diri kita untuk melakukan perubahan. Lalu kebiasaan literasi sini itu yang sudah pernah kita lakukan, bahkan setiap pagi kita lakukan adalah pembacaan Asmaul Husna setiap pagi dan juga berdoa di masing-masing kelas. Itu juga sudah kebiasaan literasi pada sekolah kita. Sehingga ke depan ini juga kita lakukan pengembangan lebih baik lagi. Itu. Lalu selanjutnya adalah aset. Ini adalah salah satu sarana dan prasarana kita yang ada di sekolahan. Aset pendidikan ramah anak, lingkungan nyaman dan juga sarana prasarana yang memadai. Nah, maksudnya di sini adalah stakeholder yang kita lakukan adalah koordinasi kolaborasi dengan pihak sekolah. Selaku wali kelas, kita wajib koordinasi dengan pihak sekolah. Tujuannya apa? Apabila kita membutuhkan sesuatu khususnya terkait pembelajaran, kita harus mengedepankan kolaborasi.
baik itu kolaborasi dengan teman sekolah atau rekan sejawat yang ada di dalam satu sekolah. Lalu apabila di dalam satu sekolah kita kurang, maka kita harus kolaborasi dengan stakeholder yang lain, misalkan komite sekolah ataupun paguyuban wali murid. Lalu yang kedua, tantangan. Tantangan di sini adalah kebanyakan siswa itu kurang minat dalam membacanya. Mereka lebih dominan untuk bermain di luar kelas. Itu tantangan kita. Terus aksinya, bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Yaitu membuat program pojok baca, berkoordinasi dengan stakeholder, membuat jurnal membaca, membuat pojok baca yang nyaman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ada tantangan, ada solusi. Karena kita mengatasi masalah dengan solusi. Salah satu tantangan tersebut yang wajib kita lakukan program adalah membuat keadaan sekolah kita itu nyaman, aman, dan juga menyenangkan. Lalu kemudian pelajaran. Pelajaran di sini adalah meminta serta murid yang berakal mulia dan juga bernalar kritis. Seperti yang disampaikan pertama kali tadi, berakal mulia bahwasanya setiap atau kegiatan yang belum kita lakukan atau yang akan kita lakukan harus kita lakukan dengan akhlak, yaitu keimanan kita. Bahwasanya sebelum pembelajaran harus kita mulai berdoa dulu atau dipimpin oleh rekan-rekannya, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan, yang kita lakukan itu sesuai dengan akhlakul karimah kita. Lalu baja. Kemarin saya juga membuat pertanyaan terkait baja perubahan, menciptakan pojok baca yang nyaman di kelas dan juga berkelanjutan. Nah, di sini kita selaku tenaga pendidik itu melakukan berbagai macam tindakan terkait masalah kegiatan apa yang kita lakukan, kedepannya bagaimana. Terus yang saya lakukan itu menumbuhkan budaya positif di sekolah itu bagaimana, kita juga harus mengupayakan itu. Nah, bagaimana kita perlu mewujudkan pojok baca, yaitu membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat menciptakan pojok baca yang nyaman. Maka dari itu di sini kita juga harus melakukan stakeholder kolaborasi dan juga koordinasi dengan sekolah. Bahwasanya pojok baca itu sangat penting bagi kita, khususnya di lingkup SDS 1 SD. Mengapa saya ambil tema pojok baca? Kebanyakan dari sarana prasarana kita, contohnya perpustakaan, itu kita sangat kurang. UKS pun juga sangat kurang, ataupun yang lain kita juga sangat kurang. Maka kita ambil kesimpulan, kita ambil tema yang lebih singkat malam, yaitu pojok baca. Dan ini semoga ke depan langkah kita perubahan-perubahan yang dirasa yang signifikan ini bisa membangun perubahan yang ada di SDS 1 Waduh. Yang ketiga yaitu meminta dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat tentang pentingnya pojok baca yang nyaman di kelas. Bahwasanya, dan sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap sekelas itu setidaknya ada ruangan khusus kecil untuk kenyamanan anak-anak dalam membaca. Itu yang kita akan terapkan. Lalu pelajaran yang dapat kita ambil yaitu dari tahun ini, siapa saja di sekolah yang memiliki pengalaman, pengetahuan berkaitan dengan pojok baca di kelas, yaitu kita melakukan wawancara atau survei kepada setiap rekan sejawat, kepala sekolah, murid dan juga komite orang tua. Terus ini tujuannya apa? Kita berbagi pengalaman sama rekan sejawat. Siapa yang punya ide, siapa yang punya pengalaman, kita saling berbagi, kita saling support dan juga saling memotivasi. Yang kedua, mengidentifikasi buku apa saja yang dapat dibaca, misalkan buku cerita atau mungkin buku pelajaran atau buku-buku yang LKS itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai pojok baca. Lalu yang ketiga, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Nah, di sini maksudnya apa? Kita hanya menyampaikan, kita hanya memberikan arahan bahwasanya pojok baca itu sangat penting bagi anak didik kita. Nanti yang menginventaris atau yang mengelola itu adalah anak-anak itu sendiri. Yang menata itu adalah anak itu sendiri.
Lalu kemudian mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat pojok baca di kelasnya. Mungkin di sini adalah ada salah satu rekan guru kita. Mungkin dari si A bisa menyampaikan ide kolaborasinya, bisa menyampaikan manfaatnya ke depan. Ini yang perlu kita sampaikan juga. Lalu selanjutnya gaung mimpi. Ini maksudnya adalah gaung mimpi kita mengatasi atau mencari masalah, permasalahan yang ada di sekolah, kekurangan kita apa. Ya, kemarin sudah saya temukan yaitu pojok baca kita secara untuk kegiatan literasi kita. Kegiatan yang dapat dilakukan di pojok baca di kelas yaitu menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Ini salah satunya dari rekan-rekan kita. Lalu membuat desain suasana pojok baca yang menarik, nyaman dan berkelanjutan. Biasanya dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, itu setiap pojok baca itu seperti ada gambar, ada lukisan, ada motif-motif yang intinya mengarah ke kesenangan, kenyamanan anak dalam kegiatan pojok baca. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan pojok baca yang diinginkan. Di sini adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Jadi kita setiap minggunya itu tetap selalu antar rekan sejawat membuat kolaborasi apa yang akan kita lakukan, membuat jurnal seperti apa, kolaborasinya seperti apa, mungkin temuan masalah tentang anak, kekurangan membaca atau mungkin lain dan sebagainya. Lalu yang kedua, menyusun aturan yang boleh akan dilakukan, tidak boleh dilakukan. Nah, seperti kemarin itu kalau dulu namanya peraturan sekolah, peraturan kelas, kalau sekarang namanya kesepakatan kelas. Itu bedanya di situ. Sehingga sekarang di kurikulum Merdeka Nasional ini tidak ada yang namanya peraturan kelas, yang ada adalah kesepakatan kelas. Ini juga dilakukan setiap guru untuk memberikan aturan di setiap kelas apabila ada pelanggaran terhadap murid kita. Lalu yang ketiga, berbagi tugas dan tanggung jawab dengan siswa-siswi dalam melaksanakan kegiatan pojok baca yang nyaman dan juga berkualitas. Sehingga ini kita sebagai tenaga pendidik itu wajib kita berikan arahan, bimbingan dan juga motivasi kepada peserta didik kita. Nah, ini salah satu contoh aktivitas pojok baca yang ada di kelas kita. Ketika anak-anak jam istirahat, biasanya langsung ketika mendengar bel bunyi istirahat, mereka akan tergesa-gesa keluar ruangan. Itu bisa saja atau boleh saja. Akan tetapi ketika jam istirahat, setelah mereka jajan ataupun istirahat, bisa kembali lagi ke kelas dengan membaca pada sudut baca di kelas. Itu yang paling utama. Nah, oke, terima kasih. Itu penyampaian kami terkait masalah literasi, perubahan-perubahan pada diri sendiri. Bahwasanya perubahan itu wajib kita lakukan. Kita harus bisa introspeksi diri, lakukan perubahan mulai dari sekarang. Bahwasanya ke depan langkah kita untuk terkait masalah perubahan pada kurikulum Merdeka Belajar atau nasional ini bisa lebih baik lagi. Itu terkait masalah visi kami, yaitu salah satunya yaitu terkait masalah perubahan berakhlak, inovatif, kreatif, serta cakap dalam teknologi. Mungkin ada teman-teman pendapat terkait perubahan yang ada pada visi kami mewujudkan visi murid yang berakhlak. Mungkin Bu wonten saran nggih. Terima kasih saya sampaikan. Tidak sengaja pemikiran saya dengan pemikiran Pak Eni itu walaupun tidak tersampaikan itu sama.
kemarin saya berangan-angan untuk merubah visi misi di lembaga kita, karena di situ tidak tercermin bahwa kita itu berada di lingkungan pondok pesantren. Harusnya ada kata-kata berakhlakul karimah. Saya menginginkan seperti itu. Ternyata itu sudah menjadi pemikiran oleh Pak Eki dan disampaikan untuk saat ini. Saya sampaikan juga mohon maaf Bu Nur, karena ini kalau kemarin rencana saya visi misi itu untuk yang akan datang, karena saya untuk PMM di sini itu mengacu pada rapor pendidikan yang menurun, yaitu di literasi. Di literasinya itu capaian rapor pendidikan itu turun 18,5% ketika AMBK kemarin, yaitu di dalam masalah pemahaman anak tentang teks bacaan. Nah, akhirnya saya membuat inovasi saat itu sebagai kepala sekolah, harus membuat inovasi untuk mengangkat hal tersebut. Saya sempat mencurahkan hal itu untuk khusus untuk kelas 5, karena apa? Di kelas 5 nanti yang akan mengikuti AMBK. Saat itu saya mempunyai program inovasi, yaitu membuat literasi cerita setiap hari, disingkat LISA, cerita seri, literatur cerita setiap hari. Jadi setiap hari anak-anak itu untuk kelas 5 membuat satu kalimat saja tentang kegiatan sehari itu, satu kalimat saja. Setelah 7 hari, 6 hari terkumpulkan menjadi suatu cerita yang bisa dipakai untuk anak-anak belajar membaca, seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Eki, saya ucapkan terima kasih karena ini mencakup dari kelas 1 dan sampai kelas 6 tentang pojok baca. Intinya setiap guru harus peduli tentang pojok baca itu, sehingga kemampuan literasi anak-anak itu semakin meningkat. Saya kira cukup dari saya seperti itu. Terima kasih lagi atas mungkin visi misinya bisa dibawa untuk lembaga kita ke depannya, karena prioritasnya masih literasi. Jadi untuk visi misinya memang ada rencana untuk dirubah. Terima kasih Bu Nur. Disampaikan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah terkait perubahan. Sama seperti yang kita sampaikan, bahwasanya sedikit perubahan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah hampir 80% atau 99% itu mirip. Kita mengedepankan akhlak karena kita berlingkup pondok pesantren. Lalu yang kedua terkait masalah inovasi kreatif yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, kita ke depan juga mengedepankan literasi atau perubahan nyata pada lingkungan sekolah SDN 1 Mojodulo. Nah, ini kalau tidak ada perubahan dari dalam diri kita masing-masing, maka mustahil bagi kita juga akan bisa melakukan perubahan nyata. Maka dari itu, langkah kita yaitu selalu koordinasi, kolaborasi, baik itu dari stakeholder, rekan sejawat maupun paguyuban wali murid. Mungkin ada yang lain pertanyaan terkait masalah visi dan pengembangan, bahwasanya atau kita terkait perubahan atau agen pembaruan, karena kita di dinas pendidikan, maka kita wajib mengedepankan pelayanan kepada publik, khususnya kepada anak didik kita. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu orang tua. Sekedar menambahkan bahwa selama ini kita telah berusaha untuk berkolaborasi untuk memajukan atau memberi perubahan kepada lembaga kita, di mana semua kolaborasi dan inovasi yang kita usahakan adalah untuk kemajuan lembaga kita. Dengan disebutkan tadi bahwa di lembaga kita sudah ada pembiasaan pagi, yaitu pembacaan Asmaul Husna. Nah, kita menanamkan disiplin positif, intinya kebiasaan yang baik, dan kita selalu berusaha mengimbangi dengan menanamkan kesadaran diri tentang
kebiasaan baik itu tidak hanya berlaku di sekolah. Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang nantinya berkelanjutan, tidak hanya terhenti di lembaga sekolah. Kita berusaha menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa apa yang kita tanamkan di sekolah itu nanti dilakukan pula di rumah. Demikian, terima kasih Pak Edi. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Yurfa terkait tanggapannya. Betul yang disampaikan Ibu Yurfa bahwasanya perubahan tidak hanya didasari untuk sebentar saja, tapi ke depan langkah kita bahwasanya sebagai tenaga pendidik itu juga harus tetap melakukan perubahan. Kita seperti mengidolakan seseorang atau figur kepada murid kita, apa yang mereka cita-citakan 10 tahun atau 20 tahun mendatang, perubahan apa yang akan mereka capai kelak, itu sangat berguna bagi mereka juga. Maka dari itu perubahan di sekolah kita harus sadar betul bahwa peserta didik itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh pelayanan dasar perubahan. Visi dan misi untuk meraih cita-cita sesuai program pelajar Pancasila yang diliterisasikan harus kita capai atau harus kita ajukan perubahan. Kita harus yakin dan juga bisa mewujudkan cita-cita dan program pemerintah dengan kurikulum nasional yang merdeka dalam belajar serta menanamkan pendidikan yang berkarakter, berakhlak mulia dan cakap dalam teknologi. Kemudian bahwasanya sekolah kita harus bisa mencetak SDM yang unggul, berprestasi, berkualitas, dan juga handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana sekolah serta perubahan pada diri tenaga pendidik dan juga kependidikan yang selalu terus berinovasi, berkreasi, kreatif dalam melakukan kolaborasi dengan stakeholder serta komite sekolah. Kemudian visinya atau prakarsa perubahan mewujudkan generasi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan cakap dalam perkembangan teknologi. Itu dari keseluruhan peserta kita, visi kita yang sudah sesuai dengan perubahan sesuai dengan program pemerintah, program pelajar Pancasila. Mencakup seluruh aspek, salah satunya aspek dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya kalau kita dulu Pengarso Sutowarjo, Temagio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Maka yang kita sampaikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, berakhlak mulia ini maksudnya seperti yang kita sampaikan tadi, kita ulang sepintas, itu sangat relevan dengan lingkungan belajar kita. Maka dari itu untuk lakukan perubahan mendasar ini pada siswa sebelumnya pembelajaran harus dimulai dari awal kita berdoa dan lain sebagainya itu. Demikian perubahan rasa dari kami terkait visi-misi yang sudah kita sampaikan. Bahwasanya untuk melakukan perubahan ini kita harus bisa melakukan perubahan dari diri sendiri. Kita harus bisa introspeksi diri sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodratan zaman yang tetap berpusat pada peserta didik kita. Itu saja, mungkin ada yang lain pertanyaan atau tanggapan lain terkait visi-misi sekolah kita. Saya rasa cukup ya. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan terkait visi perubahan kita, yaitu sekali lagi terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, serta unggul dalam prestasi sesuai profil pelajar Pancasila dan juga aktif dalam perkembangan teknologi. Demikian akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyelesaikan demonstrasi kontekstual. Di sini saya selaku wali kelas ada sedikit permasalahan terkait kontrol emosional. Nah, ada satu kasus yaitu salah satunya dari murid saya yang di sana anak tersebut selalu dimintai contoh oleh rekannya, sehingga dia tersulut emosi, tidak bisa mengontrol. Bagaimana cerita selanjutnya? Cekidot. Assalamualaikum Mbak Edi. Waalaikumsalam. Ada apa Nina? Nah, saya mau lapor Pak. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk aja Mina. Mau laporan. Ya, laporan apa? Setiap dikasih tugas sama Bapak, teman-teman selalu minta dijemput saya. Oh gitu, berarti setiap Pak Eki ngasih tugas ada teman kamu yang minta contoh. Terus? Tapi saya tidak terima Pak. Oh nggak terima. Ya, dan ini ketika Pak Eki ngasih tugas ke kamu, sebaiknya usaha sendiri. Kan Bapak sudah ngasih tahu kalau tugas itu kan dikerjakan individu, kecuali kalau tugas kelompok. Nah, siapa yang untuk kamu? Andi Pak. Oh, Mak Andi yang duduk di sebelah kamu itu. Nah, terus Nina ini intinya nggak terima. Kalau pesan Pak Eki, sabar, jaga emosional, jaga kondisinya, jangan terlalu dalam emosi. Nah, nanti Pak Eki akan manggil Andi, semoga ini nanti jadi penyelesaian masalah biar tidak terjadi lagi. Terus apalagi? Hanya itu. Dan ini juga nanti ke depan kalau kamu ada tugas dari Bapak, kamu tutup, kamu bilang baik-baik, jangan terlalu emosi. Kamu bilang sama Andi, kamu mengerjakan sendiri, usaha sendiri, itu lebih baik. Walaupun nilainya sedikit, paling tidak dengan usaha sendiri itu nanti akan lebih baik lagi. Ya, jaga emosinya, nggak usah ini terlalu larut, nanti kamu malah nilai kamu malah nanti kosong. Ya. Tapi saya minta tolong Pak Edi, Andinya diberitahu. Ya, nanti Pak Eki akan ngasih tahu Andi untuk tetap belajar sendiri dengan usaha. Semoga Andi nanti bisa berubah mengerjakan sendiri ya. Terima kasih Pak Edi sudah membimbing dan mengarahkan dengan baik. Kedepannya saya akan mengontrol emosi saya. Ya, sama-sama. Lain kali kalau ada teman kamu bukan hanya Andi, kamu harus bisa mengontrol emosi ya. Boleh kamu bisa memberitahu mereka, tapi jangan jawabannya, tapi caranya yang kamu berikan. Semoga kamu dan teman-teman ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ada lagi? Tidak Pak. Ya udah, kalau tidak ada, kamu kembali ke kelas ya, belajar yang rajin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pada kasus kedua ini, yaitu ada murid saya yang sering terlambat ke sekolah.
informasi ternyata anak tersebut adalah anak yatim yang setiap harinya dia selalu membantu ibunya di pasar, sehingga dia selalu terlambat berangkat ke sekolah. Bagaimana kisah selanjutnya kita saksikan bersama. Cek itu. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ed. Satu. Ada apa Bapak memanggil saya? Saya Bapak panggil ke sini karena apa? Kamu sering terlambat. Yang saya tanyakan lagi, kenapa kamu sering terlambat? Karena saya setiap pagi selalu membantu ibu di pasar. Enggak ada saja. Cuma kamu sama ibu. Jadi kamu tiap pagi pergi ke pasar membantu ibu. Terus di situ kamu membantu jualan sama ibu. Ini pada mengapa Bapak memanggil kamu karena kamu ke sekolahnya kan sering terlambat. Ini ke depan ya Bapak minta kamu selalu jalan lagi setelah membantu ibu di pasar. Lain kali ya kalau ada apa-apa kamu harus bilang mama lagi ya. Bapak akan sanggup merubah tanggung jawab disiplinnya berangkat lagi. Sanggup ya. Nah, jadi intinya kamu boleh membantu ibu di pasar, tapi kamu juga harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kamu sebagai anak sekolah harus bersekolah dulu. Jadi setelah membantu ibu, nanti kamu baru berangkat sekolah. Kira-kira jam berapa kamu berangkat? Kamu harus membuat waktunya, jadwalnya, ya. Iya Pak, saya akan berangkat pagi lagi. Terima kasih Pak Ki atas saran dan masukannya yang selalu memberikan support kepada saya agar tetap selalu bersekolah. Dengan ini saya akan lebih tanggung jawab dan disiplin waktu agar bisa memperbaiki kesalahan saya. Saya mengakui kesalahan saya dan ke depan saya akan berangkat lebih pagi lagi setelah membantu ibu di pasar. Sekali lagi terima kasih Pak Eki. Ya, sama-sama ya. Lain kali jangan diulang lagi ya. Ya. Terima kasih Farah. Silakan kembali ke kelas.